Usai kasus prostitusi, panggung hiburan tanah air kini dikejutkan oleh sejumlah kasus penipuan, mulai dari wedding organizer bodong hingga investasi palsu. Tak tanggung-tanggung, korban yang tertipu mencapai ribuan orang dengan menelan uang hingga miliaran rupiah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata para korban yang tertipu tidak hanya dari kalangan biasa. Sejumlah selebriti tanah air juga turut menjadi bagian. Rizal Gibran dan Nana Hairina merupakan dua di antaranya. Beberapa hari lalu, bersama para korban yang lain, Nana dan Rizal melaporkan sang pelaku ke Polda Metro Jaya. Hari ini secara resmi kami dari tim kuasa hukum dan perwakilan dari korban-korban hari ini mengadukan kepada sentra kepolisian pelayanan atas dugaan tindak pidana investasi bodong. Ya, kalau hitungan 1 juta, untung 1 juta aja kita sudah menghimpun untuk korban yang memberikan uang 1 juta, yaitu udah hampir 2 miliar. Ternyata temuan fakta-fakta lain, ada kelas lain. Ada diamond. Diamond itu ada orang yang kemudian memberikan uang 400 juta dengan mengiming triliunan rupiah keuntungannya. 471 juta rupiah. Nah, sementara pada saat jatuh tempo, itu tidak pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Kalau dari saya, kerugian total ya, sistem dari kontrak itu kurang lebih sekitar 750 juta. Kerugian miliaran rupiah yang dialami Rizal dan Nana berawal dari ketertarikan untuk berinvestasi di sebuah produk tisu yang ditawarkan seorang pria keturunan India bernama Kamal Tarajan. Tak hanya sekedar berinvestasi, kedua selebriti itu bahkan dipekerjakan sebagai public relation. Ya, awal mulanya jadi memang waktu itu aku aku tertarik dengan satu konsep yang menyatakan kalau kita pasang iklan akan ditransfer 750.000 per hari, itu yang reguler waktu itu 1 juta. Akhirnya aku cuma iseng-iseng, akhirnya aku pikir udahlah 1 juta ini aku pikir dapat 750.000, lihat aja gitu bener atau enggak. Jadi akhirnya aku bayar 1 juta. Nggak berapa lama kemudian aku ditelepon dari pihak DIG dan aku ditawarkan, dia bilang ada meeting tentang pihak DIG mau mencari public relation atau marketing manager. Akhirnya akhirnya pas ketemu di situ deal, udah aku kerja sama dia, udah gaji semua segala macam aku udah tanda tangan. Ya udah, disitulah pada saat itu aku disuruh mencari seorang biang gitu, yang ibaratnya lo nggak bakal bisa sendiri mencari member yang begitu banyak gitu. Jadi lo minta bantuan aja sama siapa gitu, teman-teman yang artis juga yang bisa membantu kamu untuk mencari banyak member. Akhirnya aku tawarin lah Rizal Gibran waktu itu. Sistemnya di sini adalah multi partnership networking, di mana setiap orang yang ingin memasangkan iklan ya, tapi di brand dalam bentuk tisu. Nah, itu kontrak yang ini tulisannya seperti ini. Ini kontrak selama 2000 hari. Selama 2000 hari itu dicetakkan sebanyak 10 juta. Isunya udah menyebar kemana-mana ya. Gambar saya. Oh iya, sebanyak 10 juta pieces, di mana setelah 40 hari kita memberikan 41 hari ya kerja, selama kita memberikan memberikan iklannya atau memberikan master iklannya, itu sudah desainnya itu kita sudah mendapatkan BEP, dan kita akan mendapatkan profit dari penjualan tisu itu. Tapi sampai detik ini sudah lewat dari jangka waktu 41 hari itu, tidak ada produksi pun belum ada sama sekali. Menurut pengakuan Nana dan Rizal, banyak siasat yang dilakukan Kamal Tarajan demi memperdaya para korbannya. Selain mengaku sebagai keluarga Rampun Jabi, Kamal juga merekayasa sebuah foto seakan-akan dirinya memiliki hubungan istimewa dengan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok. Pelaku ini juga mengatasnamakan janji-janjikan yang sangat tinggi sekali, apalagi mengatasnamakan keluarga dari Rampun Jabi. Dia mengaku dari keluarga Rampun Jabi. Nanti mudah-mudahan dari pihak keluarga juga bisa mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apakah benar keluarga dari Rampun Jabi dan juga keluarga dari yang punya Bank of India. Yang kedua, di sini sangat lucu sekali ya, ada foto Bapak Ahok ya.
Di mana di sini sebenarnya foto ini adalah foto saya waktu saya berfoto dengan beliau. Badan saya, ini gelang saya, sabuknya juga masih sabuk saya, mukanya di crop ya, dibikin seolah-olah dengan foto ini mengatasnamakan yang saya dapat informasi bahwasanya beliau sudah mengadakan meeting ya, koordinasi dengan Bapak Ahok. Tapi sangat lucu sekali, bajunya baju saya, sabuknya sabuk saya, gelangnya gelang saya. Ini alat-alat yang digunakan ya, informasi seperti ini saya dapatkan dari orang kantor. Kasus Rizal dan Nana menambah daftar nama selebriti tanah air yang tertipu dalam sebuah investasi bodong. Sebelumnya ramai dibicarakan, aktris seksi Sintiara Alona juga pernah bernasib sama. Tergiur investasi proyek renovasi salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta yang bernilai 1,2 miliar rupiah, Alona akhirnya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Jika sebagian selebriti mengaku tertipu dalam investasi bodong, sebuah cerita terbalik dialami Sandy Tumiwa. Mantan suami Tessa Kaunang itu beberapa waktu lalu malah dituding pedangdut Anissa Bahar telah melakukan penipuan. Oh, kan awalnya Sandy bilang kan ini bisnis batu bara, terus uangnya ada yang separuhnya ditradingkan gitu, dan aku nggak tahu kalau katanya dia udah ada izin trading segala macam, nggak taunya dia bodong juga, nggak ada izin trading ya, aku mana tahu, nggak tahu, orang dia bilang ada kok surat-suratnya ada semuanya, ternyata nggak ada. Kalaupun uang aku nggak balik, paling tidak di sini aku pengen hukum ditegakkan aja. Terjerumusnya sejumlah selebriti dalam kasus penipuan investasi menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Apa yang melatar belakanginya? Benarkah para pesohor panggung hiburan itu begitu mudah tergoda oleh sebuah kekayaan yang instan? Karena memang selebritas itu sebuah modal sosial yang luar biasa. Para pebisnis baik yang legal maupun ilegal akan berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan para selebritis. Kenapa? Karena para selebritis ini memiliki nilai jual yang luar biasa. Oleh karenanya ketika mereka berhasil menjerat satu orang saja, ini akan berdampak luas bagi keuntungan pebisnis tersebut, baik lagi yang ilegal maupun yang legal. Nah, ini yang seharusnya perlu difahami oleh para selebritis. Mereka harusnya bisa melindungi dirinya sendiri dalam konteks apa? Satu, mereka akan menjadi model bagi masyarakat. Harapannya semua yang mereka lakukan, mereka katakan, mereka pikirkan sebaiknya adalah benar-benar yang bisa memberikan manfaat yang produktif bagi masyarakat. Dalam Islam itu ada prinsip kehati-hatian. Setiap orang melakukan sesuatu maka berhati-hati. Tabayun dulu, cek dulu bagaimana bisnisnya, hasilnya, bentuknya. Kalau kita menanamkan uang 1 juta balik 100 juta itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin nanam 1 juta balik 100 juta dalam tempo yang secepat-cepatnya? Itu namanya instant style. Zaman sekarang kan orang mau yang instan, kerja sedikit uang banyak. Nggak mungkin. Karena apa? Hasil sebab sebuah proses yang memang berat. Mana ada satu hasil yang ringan bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Nggak mungkin. Itu sama dengan judi, pemirsa.